Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Sebelum Ibu membahas tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs ini, perkenalkan, nama Ibu Nur Atiatus Sadah, bisa dipanggil Ibu Nur. Ibu mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, nah apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama itu pengertian kontrol diri, yang kedua itu dasar hukum dari kontrol diri, yang ketiga asbabun nuzul, dalil dari kontrol diri ini, yang keempat itu kandungan dari dalil tersebut, yang kelima itu hadis terkait kontrol diri atau mujahadah an-nafs, yang keenam itu macam-macam emosi, yang terakhir adalah manfaat kontrol diri dan cara membiasakannya. Oke, yang pertama itu pengertian kontrol diri. Mujahadah an-nafs terdiri atas dua kata, yakni mujahadah yang artinya bersungguh-sungguh dan an-nafs yang artinya diri, nafsu, ego, dan jiwa. Jadi, mujahadah an-nafs ini artinya perjuangan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang melanggar hukum Allah. Nah, dalam bahasa Indonesia, mujahadah an-nafs ini disebut juga dengan kontrol diri, di mana kontrol diri ini wajib dimiliki oleh setiap muslim untuk muslim itu dapat melawan hawa nafsunya. Intinya mujahadah ini adalah tidak menuruti kehendak nafsu atau menahan nafsu dari kesenangannya. Oke. Nah, apa dasar hukum dari kontrol diri ini? Dasar hukum kontrol diri ini terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 72 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumihim bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Anfal ayat 72. Nah, selanjutnya asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat Al-Anfal ayat 72. Nah, menurut riwayat Ibnu Mundir, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini adalah adanya kekhawatiran di kalangan kaum muslimin tentang bagaimana jika mereka menerima dan memberi harta waris dari saudara mereka yang musyrik. Lalu turunlah ayat ini sebagai penjelasan bahwa antara mukmin dan kafir ini tidak saling mewarisi. Nah, selanjutnya kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, itu jalinan kasih sayang harus senantiasa saling melindungi antar kaum muslim. Yang kedua, sesama orang beriman itu harus saling membantu, menolong, dan memperkuat, terutama di saat menghadapi musibah dan kesulitan.
Nah, yang ketiga, itu perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan. Yang keempat, itu keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, dan kebersamaan dalam merasakan suka maupun duka. Yang kelima, itu perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya itu hadis yang terkait dengan kontrol diri ini. Nah, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis sur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Nah, selanjutnya itu macam-macam nafsu. Nafsu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga nafsu mutmainnah. Yang pertama nih, nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Yaitu, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, nafsu yang kedua itu nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2, yaitu, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Dan yang ketiga, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28, yaitu, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Nah, dari ketiga nafsu ini, nafsu amarahlah yang mendorong manusia kepada perbuatan buruk atau kemaksiatan, di mana kemaksiatan ini akan menjadikan kita jauh dari rahmat Allah dan menimbulkan kegelisahan di hati kita. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kontrol diri atau mujahadah an-nafs ini agar hidup kita itu bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, hawa nafsu memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai macam kesenangan dengan tidak memperdulikan aturan agama. Nah, jika kita menuruti hawa nafsu itu, maka kita itu diperbudak oleh hawa nafsu itu. Nah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa memerangi hawa nafsu itu sebagai jihad yang besar, karena jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang melawan hal-hal yang menyenangkan, digemari, dan disukai namun melanggar aturan agama. Nah, bukankah melawan yang kita sukai itu lebih berat dari melawan yang kita benci? Itu. Oke. Nah, terus apa sih manfaat kita itu bisa mengontrol diri? Nah, manfaat yang kita dapatkan ketika kita dapat mengontrol diri kita itu, yang pertama, hati semakin bersih dan tenang. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Yang ketiga, itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amal soleh. Yang keempat, itu mendapatkan ridho dari Allah. Yang kelima, itu dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Yang keenam adalah dicintai Allah dan sesama manusia. Yang terakhir, itu mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, setelah kita tahu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita bisa mengontrol diri, lalu bagaimana nih cara kita mengontrol diri? Yang pertama itu bersabar. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan atau menghadapi tantangan, hendaknya kita bersabar. Karena dengan bersabar, pikiran kita itu menjadi jernih dan dapat menimbulkan ide-ide dalam kita mengambil keputusan itu. Nah, selain itu, cara keduanya yaitu dengan memikirkan akibat dari perbuatan yang akan kita lakukan. Dengan memikirkan dampak dari perbuatan yang akan kita lakukan, itu akan lebih meminimalisir kesalahan maupun penyesalan yang timbul dari perbuatan yang akan kita lakukan itu. Nah, bukankah setiap perbuatan sebenarnya akan kembali kepada kitanya sendiri, seperti pepatah mengatakan, apa yang kita tanam itulah apa yang kita tuai. Nah, jadi kalau mau bertindak itu lebih baik memikirkan dulu akibat yang kita dapatkan jika kita melakukan tindakan tersebut. Nah, cara yang ketiga itu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan berzikir artinya kita mengingat Allah. Nah, dengan mengingat Allah itu kita akan sadar bahwa segala gerak-gerik kita, perbuatan kita itu dicatat, dilihat oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Nah, selain melakukan usaha-usaha tersebut, kita juga wajib berdoa kepada Allah untuk dikuatkan iman dan Islamnya. Karena doa itu adalah modal spiritual ketika kita dalam kesulitan. Berdoa juga merupakan hubungan secara langsung antara makhluk dengan sang Khaliknya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.